Assalamualaikum soleh-solehah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-solehah, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baiklah soleh-solehah, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Disimak ya. Menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Berdasarkan kalimat utama, kita dapat memperoleh informasi yang terdapat pada paragraf. Nah, kalimat utama dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Tari tunggal. Di dalam seni tari terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Kali ini kita akan membahas tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria atau wanita. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah. Penari wanita membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara upacara adat daerah setempat. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Tari tunggal kreasi baru merupakan hasil modifikasi gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Gerakan tersebut diciptakan oleh koreografer. Berikut contoh tari yang biasa dibawakan secara tunggal. Nah, contohnya tari kelana topeng merupakan contoh tari tunggal yang berasal dari Yogyakarta. Tari legong merupakan salah satu tari tunggal yang berasal dari Bali. Tari gambyong merupakan salah satu tari tunggal yang berasal dari Yogyakarta. Kemudian tari kandangan merupakan salah satu tari tunggal yang berasal dari Jawa Barat. Tari kancet lasan merupakan salah satu tari tunggal yang berasal dari Kalimantan Timur, dan tari gandrung merupakan salah satu tari tunggal yang berasal dari Jawa Timur. Membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif. Sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, pada remaja laki-laki biasanya mulai tumbuh kumis. Nah, selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Pada masa anak-anak, kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan, namun masih memerlukan bantuan orang tua dalam beberapa hal. Sebagai contoh, anak-anak sudah dapat merapihkan mainan atau meletakkan pakaian kotor di keranjang pakaian, namun masih perlu bantuan untuk mandi atau makan. Memasuki masa remaja, biasanya kita akan lebih mandiri
dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, remaja sudah dapat mandi, membersihkan kamar, dan menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Dalam lingkungan sosial, remaja juga biasanya lebih suka menjalin persahabatan dibandingkan dengan anak-anak. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu kita juga semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan pergaulan. Menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menemukan gagasan utama dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Nah, berikut ini ada contoh gagasan utama dari paragraf. Mari kita baca bersama-sama. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapatkan teguran dari sekolah. Nah, ayo temukan gagasan utama dari paragraf berikut. Kira-kira apa ya isi dari gagasan utama ini? Nah, gagasan utamanya adalah hak dan kewajiban siswa di sekolah. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa hak dan kewajiban saling berkaitan, keduanya harus seimbang. Seorang warga tidak boleh hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Jika ada warga yang hanya menuntut haknya saja, pasti akan merugikan warga lainnya dan negara. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memperoleh pekerjaan. Upah dari pekerjaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Selain itu, setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan formal di bangku sekolah. Pendidikan sangatlah penting. Pendidikan dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas. Generasi penerus bangsa yang cerdas dapat membangun negara agar lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan bagi warga negara sangatlah penting untuk dipenuhi. Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu wujud ikut serta dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Begitupun dengan diri kalian. Nah, kalian merupakan pelajar sekaligus generasi penerus yang bertanggung jawab mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
kalian dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam cara, misalnya dengan ikut melestarikan budaya Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman budaya. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda. Keberagaman budaya merupakan warisan bangsa yang harus kita jaga kelestariannya. Sebagai pelajar, wujud upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan ikut serta melestarikan budaya Indonesia. Nah, kalian harus bangga dengan budaya Indonesia. Menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah contoh menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan Indonesia. 1. Mengembangkan rasa toleransi antar teman. 2. Bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya. 3. Saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Dan 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, contoh berbincang akrab dengan teman dari berbagai daerah saat jam istirahat merupakan salah satu tindakan sebagai dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membiasakan tindakan-tindakan di atas dapat mencegah perpecahan. Jika perpecahan dapat dicegah, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terus terjaga. Baiklah soleh-soleha, demikian video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar, bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini untuk absensi harian kalian. Dan jangan lupa kerjakan Ayo Berlatih halaman 39 dan Ayo Berlatih halaman 43. Demikian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.